mantan yang nyaris berpisah sama pasangannya, betul? Betul, Pak Haji. Nyaris. Oke. Ini si mantan udah kabur dulu nih mantan. Udah biarin, oke? Jadi kalau saya pulang tetap diajak ke PA itu gimana Pak? Nggak apa-apa, itu kan cuma ngajak doang, tidak pisah. Amin. Masalah saya kan pikirkan karena terus saya kadang punya kepikiran ketakutan begini Pak Haji. Yang perkawinan saya pertama kan tepat di usia anak saya memasuki SD. Saya gunjang-ganjing, saya divorce, cerai ya. Itu korbannya kan sudah luar biasa. Anak saya itu waktu itu kan nggak bisa keambil sama saya walaupun hak asuh sudah sama saya kan, diambil suami. Saya ada kekhawatiran seperti itu gitu loh nantinya. Maksudnya saya masih mikir anak. Terus yang kedua, Makanya ibu harus duitnya banyak, harus cair yang 13 triliun. amin Pak Haji, cair secepatnya. Oke? Karena ini berjalan operasional Pak Haji, Boleh. terus-terusan boleh utang gitu. Boleh. Terus gini Pak Haji, yang keempat, maaf, saya kan menjalin beberapa usaha sama rekanan di luar. Tapi kodarullahnya itu setelah jalan itu teman saya ini juga kena tipu gitu loh sama orang, maksudnya uangnya dibawa orang. Nah, uang saya salah satunya masuk di situ, Pak Haji. Saya Nanti kan sudah kalau 13 triliun cair kan bisa selesai. Iya. Iya, saya mengharapnya itu balik. Sekarang kan belum ada duit yang untuk ke sana gitu loh, Pak Haji. Nanti ada. Oh Oke? gitu. Barangkali ada apa ya? Untuk narik yang uang saya dibawa-bawa orang gitu. Nggak sementara usah, itu- nanti kan Biasa. Allah ganti dari yang 50 triliun kan Allah ganti. Tenang aja. Amin, amin. Yuk, Kabul ya, Pak sebelahnya. Haji. Makasih. Nama. Yuk sebelahnya. Nama. Nggak apa-apa, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Lusbia, Tinggal di? Palembang. Oh nih, digendong. Nih gendong, ayo gendong. Kasih mamanya. Kasih mamanya. Nggak apa-apa. Ibu, bapak duduk berdua sini. Deket-deket biar nggak rewel. Duduk berdua. Nah deh. Nama, hajatnya apa ibu? Tinggal di mana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, bapak yang ngomong. Digendong bu, biar diam. Ibu gendong. Ajatnya Ya. pengen apa? Pengen bunting lagi. Maksudnya hidup tenang gitu, enggak. Ya udah, Walaupun- digendong dulu, gendong. Udah gendong, Pak yang ngomong Pak. Keadaan sederhana tapi enggak apa? Enggak memiliki utang, sedangkan bayangan untuk membayar itu tidak ada. Iya, nanti Jadi- diajarin. Yuk, Pak, pegang mic-nya. Ibu gendong biar nggak rewel. Yuk, gimana Pak? Nama? Bambang Ya, nggak apa-apa. Supriyatno. Nama siapa? Bambang Supriyatno. Tinggal di mana? Palembang, ini istri saya. Ini istri. Ya, Tinggal di? Palembang. Ya, sehari-harinya apa? Sehari-harinya nganggur sih Pak sekarang Pak. Nganggur. Udah berapa lama nganggur? Kurang lebih hampir setahun. Sebelum nganggur apa? Sempat usaha budidaya jagung kelompok dan mengalami kerugian. Budidaya Jagung. jagung. Nanam jagung. Lahannya lahan siapa? Lahannya lahan anggota. Oh, lahan anggota. Bareng-bareng gitu kan. Nah, ini selama nganggur Bapak makan nggak? Alhamdulillah makan Pak. Dari mana uang makannya? Ya ada aja rezeki dari Allah Pak. Contohnya dari mana? Apa Iya. ngerampok, apa nyolong, apa bunuh? Saya kan selain usaha juga saya punya kerjaan di perangkat Pak. Iya. Jadi masih bisa makan dari gaji perangkat. Oh Perangkat iya. desa. Nah, ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube Pak. Nah, apa yang tertarik dari YouTube-nya RDIY? Ya karena saya dapat anugerah masalah dari nanam jagung itu makanya pengen kesini gitu Pak. Oke. Nah, istri tahu gak YouTube-nya RDIY? Atau Bapak doang yang nonton YouTube-nya RDIY? Sudah tahu sudah saya kasih tahu. Sudah tahu. Iya. Apa yang cocok tentang ilmu RDIY suami istri? Yang cocok ya yang bangun malam, sholat tahajud sama ngaji. Kalau yang nenen setuju gak? Ya setuju Pak. Udah pernah belum dipraktekin ilmu nenen? Sudah. Kapan? Ya minggu-minggu lalu sebelum kesini. Nah, abis nenen ada kelanjutannya gak? Ya ada lah Pak, biasa lah Pak. Hah? Ada lah biasa. Ya udah tadi ajarin. Yuk, Bapak, nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hanan dari dari Gresik Gresik. Kesini sama siapa? sendirian. Oh iya, sehari-harinya apa? Travelan, Hah? travelan. Travelan tuh? Travel itu jasa
Antar jemput. Antar jemput. Mobilnya apa? Mobilnya macam-macam. Contohnya? Kuda diesel. Kuda. Kuda diesel. Kuda diesel. Oh iya, tahun berapa tuh kalau kuda diesel? Tahun 2000 tapi udah dijual. Oh dijual. Kalau permintaan yang sewa gitu Pak Haji. Oh iya, jalurnya mana kemana? Semua jurusan. Oh, Sejawa. sejawa. Bapak supirnya. Supirnya termasuk semuanya ikut bareng juga. Sehari-harinya apa kegiatannya Bapak? Di bidang jasa itu Oh itu, supir. supir. Nah sekarang hajat Bapak apa? Pengen rumah di dekat pelabuhan. Haji. Pelabuhan mana? Gresik. Di Gresik. Kenapa pengen tinggal dekat pelabuhan Gresik? Karena menampung orang-orang yang Turun dari kapal. Turun dari kapal. Oh tinggal diserokin aja ya Sementara kan di jauh dari pelabuhan rumahnya. rumahnya. Jadi mau berangkat ke pelabuhannya udah jauh ya. Tidak, rumahnya masuk gang. Oh masuk gang. Boleh tadi ajarin ya. Yuk Bapak. Sebelahnya nama. Nama. Nama saya Herman Haji, Haji dari Garut. Garut. Sehari-harinya Untuk sekarang tak ada kegiatan pagi. udah berapa lama nggak ada kegiatan? Kegiatan. Ya, kan 2 bulan, ada 2 bulan. Ya. Kesini aja gitu. Saya sudah 9 kali sama sekarang kesini pagi. Udah pernah privat berapa kali? Baru kali ini Oh baru kali ini. Hajatnya apa sekarang? hajatnya ya supaya pun cepat terkabul aja pagi. Ya terkabulnya apa? Mau kawin lagi atau mau ngaceng lagi atau mau bunuh diri atau mau apa? Ya dapat modal. Pagi. Buat apa modalnya? Ada apa buat pertanian? Ada buat pertanian Pak Haji. Lahannya udah ada belum? Ada Pak Haji. Tanah siapa? Tanah orang tua Berapa luas? 4 hektar Pak Haji. Mau ditanemin apa rencananya? Ya Kentang atau apa atau apa? macam-macam aja, ada cabai, hengit, jagung. Hanya modalnya Modalnya nggak ada. Butuh berapa modalnya? ya sebesar-besarnya aja Pak Haji. 10 miliar cukup? Cukup. Oke yuk sebelah. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Ma'ruf dari Garut. Asal dari Garut tadi. Namanya siapa? Farid Ma'ruf. Ma'ruf. Iya. Wakil Presiden. Kalau kegiatan saya nggak ada, Pak Haji, cuma nemenin ibu saya. Tinggal di mana? Di Garut, Pak Haji. Nah bedanya apa sama ini? Beda kecamatan. Hah? Kecamatan. Nah datangnya janjian apa beda-beda? Beda duluan ini. Oh ini beda. Iya. Tapi sama-sama dari Garut. Iya. Oh. Ketemu di Hah? sini, Pak Haji. Oh ketemu di sini. Iya. Oh lu dari Garut, gue juga dari Garut. Ini Garutnya desa apa? Tarogong. Tarogong. Banyak kuda dong di sono. Kuda delman. Ada ya. Hah? Kuda delman ya. Ada kusirnya namanya Asep. Namanya siapa lagi tuh? Uje, siapa lagi tuh? Saya suka dengar itu. Hah? Kan kayak angkot di sana. Kayak angkot ya. Iya. Dulu gue beli kuda di situ di Tarogong. Oh, iya. Kuda delman. Iya. Cuk buat naikin anak yatim. Masih aktif. Masih aktif ya? Iya. Bos tinggal di mana? Di Garut sama di Jalan Guntur, Pak Haji. Jalan Jalan Guntur. Guntur. Iya. Oh ya, situ juga banyak orang punya delman. Iya, banyak. Guntur. Ya, yang sebelah timurnya tuh. Terus hari-harinya Bapak apa kegiatannya? Nggak ada kegiatan tadi, cuma nemenin ibu saya yang udah lanjut usia tuh. Jadi saya nggak kemana-mana sehari-hari tuh. Jadi lo udah pernah kawin belum? Udah Pak Haji, cuma istri saya udah pulang. Ke Rahmatullah. Bukan. Pulang kemana? Saya kan nggak ada kegiatan tuh. Pulang kemana? Pulang ke rumah orang tuanya. Oh cerai apa enggak? Iya, cerai. Oh cerai. Iya. Dapat anak apa enggak? Ada satu Pak Haji, Ikut siapa? ibu saya. Anaknya. Iya. Terus bini lo udah kawin lagi belum? Belum. Oh iya. Jadi anak lo umur berapa? Mau masuk SMP. Nah jadi di rumah bos, Temenin. anak, Iya. sama Ibu. ibu. Iya. Ibunya udah sepuh. Iya.
cuma nemenin itu aja tiap hari itu. Jadi saya nggak kemana-mana, nggak Kerja enggak. nggak ada kerjaan. Jadi kalau lo mau pegang duit, duitnya dari mana dong? Itu punya itu apa lapak kartu 5 dikontrakin tuh sebulannya 300. Lapak kaki 5. Iya, Kalau lapak kaki 2 nggak ada. nggak ada. Terus saya tuh Lo tahu RDI dari mana? Hah? Lo taunya RDI dari mana? Dari itu apa YouTube. Oh, YouTube. Saya tuh maksain ke sini. Soalnya saya nggak punya itu apa buat ongkos di sini. Ya udah saya jual itu pak lapak itu yang di kartu 5 itu. Oh, lo jual. Iya, sampai ke sini uangnya. Pakai ongkos ke sini buat ke sini, Badi. Gila lo, nekat bener. Terus? Ya udah soalnya itu saya udah itu apa udah kalut tuh. Dan saya butuh itu apa buat bekal sehari-hari. Kayak anak saya itu kan masih sekolah. Nah ini lo kemari nyokap lo siapa yang nungguin, Bu? Ibu kamu siapa yang nungguin? Oh sekarang anak saya. Oh bisa anak lo nunggu. Bisa, iya. Nah kalau anak lo sekolah nanti siapa yang nungguin ibu lo? Oh nggak ada tuh paling tetangga. Paling ibu saya tuh nyuruh anak saya nyuruh manggil tetangga. Oh. Nemenin gitu. Oh iya. Aduh. Jadi hajat lo gimana caranya kita punya duit 10 miliar ya? Kayak si bos tadi ya. Iya. Buat nanem itu ya. Ya kemarin juga saya praktekin ilmunya Pak Haji. Yang mana? Yang itu yang ngaji yang udah mandi bangun dulu bangun. Senyum. 41 kali. Mandi pandan. Iya. 9 lembar. Iya. Sholat tahajud. Sholat tahajud. Terus baca Quran. Baca Quran. Cuma tuh kendalanya tuh baca Quran sampai jam 3:30 lagi. Harus sampai jam 6. Iya. Matahari terbit. 3:30 tuh kan saya itu masak air buat nyediain ibu saya. Terus nasi. Udah gitu kalau ada cucian piring tuh saya cuci. Nah udah gitu saya langsung pergi ke masjid. Subuh, sholat subuh, udah sholat subuh. Saya lanjut lagi paling sampai jam 6. Cuma dapat itunya paling 7 juz Baji. Oh 7 juz. Iya. Itu Baji. Iya. Gimana caranya dapat 10 miliar ya? Iya. Oke gampang. Jadi ajarin. Baca Qurannya yang cepat gimana? Ajarin. Baca Qurannya. Ini dengerin nih bos. Ini dengerin nih. Ya, Semuanya. Ini untuk yang ngajinya dulu ya, nanti yang lainnya dari Pak Haji. Untuk teknik kita biar bisa ngaji sesuai yang 12 targetnya Pak Haji 12 juz semalam. Paling tidak Bapak sudah bisa tembus 6, 7, berarti sudah bisa. Minimal sudah punya modal. Bagi yang sudah punya modal, teknisnya Bapak harus punya nada dasar pembiasaan membaca yang lancar. Berarti Bapak kan sudah sering khatam kan? Berarti sudah sering membaca. Maka Bapak pakai patokan irama. Target 1 menit harus bisa 1 lembar. halaman. 1 halaman. Kan 15 baris itu. Itu bagaimana bisa 1 menit. Nah caranya melatihnya baca surat yang hafal. Apa yang terpendek? 1 baris itu. Inna a'toina kal kausar. Surat al-kausar. Inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Kalau bacanya seperti itu, 1 halaman nggak selesai 1 menit. Itu pasti 3 menit. Maka kita gasnya Tambahin gasnya. Dicepetin bukan dikencengin. Dikencengin. Kalau dikencengin buang energi. Ya. Ntar- Jadi harus melatihnya baca inna atau inna itu 1 menit harus bisa 15 kali. Tek 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 1 menit kita baca lebih cepat lagi. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Enggak sampai 15, cepat lagi. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sampai berarti itu irama itu yang kita pakai untuk membaca ke surat-surat yang lain, Al-Baqarah,
Al-Imran, An-Nisa, juz 1, 2, 3, 4 semuanya pakai irama itu. Kita biasakan iramanya dulu. Sehingga kalau bahasa itu baca di Al-Baqarah juga bisa. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekali tarikan nafas. Itu bisa. Terus yang kedua tekniknya Bapak Ibu tidak harus full power. Keluar suara penuh. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Energinya keluar banyak, habis. Maka berbisik tapi tetap keluar suara terdengar di telinga kita, tidak mengganggu tetangga juga. Ya, pelan suaranya tapi cepat bacanya. Tidak cepat capek, juga bacanya bisa cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bisa Ini- gak? Ya, Itu kalau saya tuh minimal Mana mic-nya? minimal tuh 1 jam tuh dapatnya 2 juz. sudah tinggal Ya, meningkatkan. satu jam tuh. Ya, berarti harusnya 3. Oh, harusnya 3. Ya, Ya. dipercepat lagi. Minimal 2,5. Iya. Ya, berarti akan nyampe jam 6.12 nyampe nanti. Kalau pernah tuh sekali dipraktekin tuh sampai jam ya teratur sampai jam 6. 8. Enggak, kegiatan lain. Jam 8. Kalau yang sudah jam 6, kegiatannya sudah lain. Ya, yang terakhir privat tadi dia baru bisa baca sama 6, 7 tapi hajatnya sudah banyak yang Terkabul. Pak izin, itu Mana mic-nya? Mic-nya mana? nggih izin. Itu 12 juz itu harus selalu di awal dari juz pertama sampai ke 12 gitu apa Besok bisa disambung? besok diulangi lagi, dilanjutin juz 13, 16 gitu. Oh gitu. Nanti nggak katam-katam. Lah ya. Iya itu ada. Ya, jadi sampai hatam. Jadi 12 besok berarti 13 sampai 24. Berikutnya 25 sampai 30, bukan Iya. sampai 36, enggak ada. Nggak ada. Nanti 36-nya nanti kayak yang dulu ada menteri tanya, "Sudah hafal berapa juz kamu?" Ini sudah 30 juz. Lah, mau berapa juz lagi hafalnya? Wah, malah salah nanti ya, Pak Menteri. Jadi bisa itu dikuatkan. Tadi dia yang dulunya nggak yakin, nah dia diyakinkan oleh temannya dari buka status bahwa baca Quran lebih baik daripada berdoa dari orang yang 100 ahli doa Ahli yang doa. berdoa lebih manjur, lebih baik daripada baca Quran. baca Quran. Jadi Maka dia baca tuh tadinya lihat ilmu RDAY menghujat. RDAY itu aliran sesat, RDAY itu aliran apalah gitu. Dia menghujat gitu. Akhirnya dia datang sekarang. Tadi itu privat bayar 10 juta tuh yang tadi keluar. Dia lihat di bahwa baca Quran itu lebih mulia daripada berdoa. Tadinya dia pikir tuh berdoa, kok Pak Haji nggak mengutamakan doa. Pak Haji kalau itu sholat taubat itu yang sholat taubat tuh Dari maghrib sampai isya. itu yang 18. 18. Tapi enggak wiri dulu itu. Enggak, Oh, saya kemarin tuh wiri dulu. enggak, nanti nggak ngejar. Oh, jadi Nanti kan nggak ngejar. kalau Isya tuh keburu adzan. Enggak. Jadi dari maghrib sampai isya, Iya. sholat tobat. Iya, 18 yang 18. Iya. Nah, kemarin udah dipraktekin sama saya tuh. Ya, Yang prakteknya tuh sudah subuh 10. Sebelum duha 10. Nah. Duha 10. Ya. Sudah duhur 10. Ya. Maghrib 18, isya 10. ya, nggak pas, bagus. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang hadir di sini, saya mau
pulang dari sini saya mau di bulan ini, di bulan Juli harus cair 10 miliar. Saya nggak mau Amin. tahu gimana caranya harus cair. Makanya Bapak dan Ibu, kalau memang besok waktunya masih longgar, hari Sabtu besok saya bikin acara di atas gratis, nggak bayar. Testimoni direktur utamanya bank di Indonesia. Nah besok ada Mbak Nadia pembicaranya. Cara menghindari debt collector dan cair 1 triliun. Kalau dia bisa cair 1 triliun, saya mau Bapak dan Ibu cairnya 10 miliar. Nggak usah banyak-banyak, tapi tiap bulan. Nah nanti Mbak Nadia ngajarin. Nah besok kita ngajarinnya offline. Bukan online, bukan live, nggak live. Dari jam 7 sampai jam 9. Dari jam 9 sampai jam 12 baru saya ngisi acaranya live. Nah Bapak dan Ibu kalau memang besok ada senggang, paksain deh hadir. Ya di sini. Iya di situ di atas. Oh iya, iya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya berarti saya mesti nginep dong. Yang nginep aja di situ. Di masjid nginep. Nanti makannya kan gratis sehari 3 kali. Jam berapa aja makannya Je? Jam 2 siang. Terus jam 9 malam sama habis tahajud. Sehari 3 kali makannya gratis. Sotomi sama nasi. Nggak usah beli, nggak usah bayar, makan aja di masjid. Jadi makannya jam berapa Je? Hah? Jam 2 siang. Jam 9 malam sama habis tahajud. Iya. Nah Bapak paksain bisa. Nah hari ini saya mau ngajarin Bapak gimana caranya menghindari sifat 18. Tapi Bapak udah mencoba menghindari sifat 18 nggak bisa Pak Haji. Betul nggak bakal bisa. Karena yang gerakin tuh hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Itu menghindari sifat 18 nomor 2. Yang nomor 1 apa Pak? Baca Quran dulu 12 juz. Bikin takjub Allah. Kalau Bapak nggak bisa bikin takjub Allah, Allah nggak akan bikin takjub Bapak dan Ibu. Betul nggak? Betul. Bapak sekarang mau menghindari sifat 18. Nggak bisa mikir. Habis mikir, ngeluh. Nggak bisa. Ya udah, itu jangan dipaksain. Lebih baik kita paksain baca Quran aja dulu. Tapi bangunnya itu Pak, kalau saya tuh jadi nggak tepat. Kadang bangunnya itu setengah 12. Nggak apa-apa bangunnya setengah 12. Tapi harus mandinya jam 00. Oh, Boleh lewat sedikit. ya kadang itu setengah 12 baru bangun. Nggak apa-apa. Kadang jam 12. Nggak apa-apa. Nah, Yang penting kalau- mandinya. Yang penting senyum dulu. Iya, Habis senyum batalin 41 kali baru mandi. iya. Terus kalau kesiangan tuh paling kesiangan setengah 1 Pak Haji. Nggak apa-apa boleh. Boleh. Tapi itu kalau baru bangun udah senyum 41 kali. Tapi enggak itu apa? Kalau misalkan tuh mau kopi, bikin kopi. Boleh. 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 Oh, boleh. Tapi kan susunya nggak ada. Susunya kan pulang. Soalnya gitu saya kalau udah bangun terus senyum 41 kali baru nyeduh kopi. Boleh. Kalau udah nyeduh kopi baru mandi. Boleh. Kayak gitu. Boleh. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Pak Haji, saya maaf. Pak Haji, terkait dengan sikap orang tua saya tadi, itu kan mengganjal saya saat berdoa. Kadang-kadang saya gini, apa ini yang bikin... Kan saya nggak suruh berdoa, saya suruhnya baca Quran. Oke, maksudnya dengan sikap orang tua saya yang seperti itu dan suami saya itu yang istilahnya sekarang anget gitu, itu tuh gimana Pak Haji? Ngaruh ke hajat saya apa? Enggak ngaruh. Oh, gitu. Tetap cair 13 triliun. Amin. Tetap cair 50 triliun. Amin. Tetap cair 50 triliun. Dan Amin. pasti cair 50. Saya udah lihat kok, bakal cair, tenang aja. Amin, amin. Yang ya penting Allah. ibunya baca Quran. Amin, amin. Amin, Yuk, Pak Haji. ada pertanyaan lagi? Bapak dan Ibu? Cukup? Jadi saya nggak maksain Bapak ngilangin sifat 18. Tapi itu harus. Tapi kalau Bapak udah coba nggak bakal bisa-bisa. Jangan dilawan lagi. Lawannya apa? Baca Quran. Karena dengan Bapak baca Quran, Allah takjub. Dengan Allah takjub, Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Ya gitu ya? Betul.
Pak Haji, aku tetap masih mikir gimana nih supaya saya nggak mikir. Ya nggak bisa kan, itu kan dari Allah, betul? Nah, dengan baca Quran nanti Allah tekuk. Herannya suami terbuka, istri terbuka. Orang tua terbuka. Alhamdulillah ada aja orang pemilik modal ngasih modal dengan kita baca Quran. Karena kita bikin tajub Allah. Allah bikin tajub kita. Jadi sekarang baca Quran 12 juz diutamakan. Setuju. Setelah saya dengar tadi nih. Yang tadi dengar tadi si bapak tadi nih. Yang tadi menghujat saya. Menghujat habis saya. Tadinya saya mau santet. Tapi kata Allah jangan Ji. Ntar dia datang. Datang dia. Alhamdulillah. Gue tadinya kurang 1 tumbal ya. Berarti kalau itunya tandanya tuh saya simpan di bak. Ya. Tapi nggak diangkat tuh kalau udah habis mandi. Ya udah disimpan aja di bak. Iya sampai warnanya coklat. Oh sampai warnanya Baru coklat. diganti gitu Pak Haji. Iya dong kalau coklat mesti diganti. Oh iya. Kalau bapak punya kulkas simpan di kulkas. Oh. Kalau bapak nggak punya kulkas simpan di kamar mandi. Tapi itu saya direndam di bak aja. Disimpan. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak nyambung nggak nih arahan saya? Ya. Mau bertanya. Ya. Pengennya tuh suami tuh gimana ya? Maksudnya tuh jangan 100% percaya sepenuhnya sama akal, seolah-olah dia nggak percaya sama yang mengatur hidup kita gitu. Nggak bisa Bu. Jadi ibu nggak bisa nyetir suami. Kan suami kan nggak percaya sama Allah. Percaya sama usaha. Percaya sama bisnis. Percaya. Ibu kan nasihatin. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah jangan begitu. Ayah mesti begini. Nggak bisa Bu. Jadi yang bisa menggerakin ayah, suami tercinta, cuman Allah dan ilmu kearifan lokal. Hanya Allah dan ilmu kearifan lokal. Gimana caranya? Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat minum ayah. Sambil ngomong, suami saya tunduk, suami saya tunduk, suami saya tunduk. Nanti diminumin ke ayahnya, nanti ayahnya tunduk sama ibu. Baru ibu nasihatin dia mau nyambung. Contohnya bukannya itu dosa besar. Hah? Dosa besar kalau ngelakuin kayak gitu. Seolah-olah memaksakan suami harus menurut sama kita. Sedangkan kita bukan ingin suami menurut sama kita, tapi Maunya gimana? maksudnya tuh jangan Gini aja, ibu cebok alat kelamin ibu. Sambil ibu ngomong, ayahnya nurut, bisa. Ayahnya takluk bisa. Ayahnya nggak emosi, bisa. Ayahnya bisnisnya lancar, bisa. Ayahnya punya duit 100 triliun, bisa. Terserah ibu maunya gimana? Tergantung hajat berarti Pak Haji ya. Iya, tergantung hajat. Ibu maunya gimana? maunya tuh ya tadi tuh jangan 100% mengandalkan akal kita. Kalau mau ngapa-ngapain kan kita punya Allah kan, jadi kita harus istikharah dulu apa Nggak dulu. bisa, suami nggak bisa disetir Bu. Ini contoh nih, anaknya hobinya main game. Anaknya hobinya nobar, apa namanya? Mabar. Mana mic-nya? Nah, dia menaklukkan anaknya dengan cara apa? Coba. Ketika anak saya sukanya main game terus Dengerin. mabar, Dengerin. terus belajarnya susah, sholat juga susah, apalagi suruh kerja-kerjaan yang lain nih, misalnya suruh masak air atau nyapu rumah udah susah banget. Akhirnya sama istri saya cebok alat kelaminnya sebelum beliau pipis. Jadi belum tidur istri saya cebok dulu, airnya ditampung pakai pakai ember, dan airnya itu buat masak susu, minum susu, ataupun bikin bubur kacang hijau atau masak nasi. Jadi istri saya bilang, sambil nyebok itu bilang, dengan ngerapi doa Allah SWT yang maha pengasih maha penyayang, dan wasilah amin aminnya anak yatim kandang B, pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya rajin-rajin belajar, nurut, manut katut, mau sholat, mau ngaji, dan bisa melakukan pekerjaan rumahnya. Jadi hari pertama, kedua, anak saya udah mulai pada rajin semuanya sampai sekarang. Nah, coba ibu praktekin gitu ke suami. Ilmu kearifan lokal. Tapi kalau ibu gak mau, takut dosa, ya udah ibu gak usah kerjain. Ibu tinggal baca Quran aja.
Dengan baca Quran nanti kan Allah bukain hidayah ke suami. Ada lagi? Apa ya bos? Untuk supaya cepat kerugian saya kemarin hutang-hutang itu terbayar gimana Pak? Mesti cair dulu dong 10 miliar bulan ini. Caranya tadi baca Quran 12 juz. Kira-kira Bapak bisa gak baca Quran 12 juz? Nah, paksain ya. Seperti tadi saya ngajarin Bapak ini. Atau kalau Bapak nggak buru-buru pulang ke Palembang, Bapak nginep di situ di masjid, izin. Saya mau nginep sampai hari Sabtu, suruh Pak Haji buat ikut acara di atas. Besok hari Sabtu, jam 7 pagi. Itu. Nanti Bapak dengerin, kalau dia bisa cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Kecil kok 10 miliar, kan dia cair 1 triliun. Cewek lagi bukan cowok. Dan pada saat dia cair, dia nggak punya suami. Sekarang udah punya suami. Gitu. Ada lagi? Mana mic-nya? Maaf, biar saya tambah semangat, mohon izin dilihat di hajat saya, Pak Haji. Hilalnya sudah kelihatan apa belum gitu, karena terus terang saya sudah sudah agak mulai goyang begini. Udah karena mau cair, yang 13 Amin. triliun, yang 50 Amin. triliun juga mau cair. Bahkan nih saya lihat ada yang mau cair 100 triliun. Amin ya Allah. Gitu. Amin amin Pak Haji. Amin. Karena yang punya dana mengamanahkan sebelumnya itu Pak Haji kan sudah wafat. Itu mengamanahkan untuk wakaf makam Pak Haji, tanah untuk makam desa. Beliau yang punya dana ini sudah wafat bulan Ramadan kemarin. Jadi kan mengemban amanahnya beliau gitu. Oke. Jadi sudah kelihatan Pak Haji ya. Iya ibu tinggal baca Quran aja. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Pak Haji. Ada lagi Pak Bos? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Untuk modal yang tadi Hah? berkebun tadi itu Pak Haji, Apa? untuk modal berkebun Bapak kan butuh duit 10 miliar. ya. Kayak Bapak tadi dari Palembang, seperti Bapak tadi dari Garut, seperti Ibu tadi yang mau cair 13 triliun, bisa gak baca Qurannya 12 juz dipaksain? Siap, siap. Bisa gak Bapak besok hari Sabtu jam 7, jangan pulang dulu ke Garut, ikut acara besok hari Sabtu, jam 7 pagi gratis. Insya Allah. Iya, kan nanti Bapak tinggal makan gratis, nggak beli. Makan sotomi sehari 3 kali. Buat nanti nyambung hari Sabtu. Paksain. Hari Sabtu besok. Bisa? Yuk. Ini kembang diangkat apa? Kembang diangkat. Terus? Tanya Pak Haji, 13 juz itu untuk 12 juz. 12 juz itu untuk 1 bulan, 1 hari, 1 malam. 1 malam. 1 malam. Ini Haji Marco nih saya. Kasih saus ke sambal. Terima kasih. 1 malam. 1 malam. Berat gak? Enggak lah, kan tukerannya 10 miliar. Betul? Betul? Bapak nyambung gak dari Palembang? Harus bisa. Ya, saya maunya 10 miliar. Utangnya berapa sih? Misalkan 600 juta. Kisaran hampir 1M. 1M, bayar dah 1M. Nanti yang 9M balikin lagi ke saya. Untung di saya. Amin. Ya Allah. Bisa? Bisa Pak. Jadi paksain. Bapak gimana kalau sampai hari Sabtu besok? Yang jagain ibunya siapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 6 hari lagi gimana? Paling besok saya pulang dulu Pak Haji. Oh pulang dulu. Pulang dulu itu masih tahu sama itu tetangga. Tuh, kalau itu adik saya juga ada. Tapi ibu sayanya maunya sama saya. Oh ya udah, jadi lu berangkat lagi nanti hari sini hari Jumat ya. Iya. Dari sini ke Garut berapa tuh berangkat? Kalau naik bis umum tuh dari sini sampai Garut tadi 130. Pulang pergi berapa? 2,5. 250. Hampir 300 Pak. Ambil 300. Put, kasih dia 400 ribu buat besok ikut acara seminar pulang pergi. Nih gue kasih 400 ribu. Mana ada pasien diongkosin? Nggak ada kali. Orang gila kali. Lo besok datang ya. Iya. Karena acaranya bagus. Iya. Hari Sabtu jam 7 ya. Ini lo pulang dulu. Gue ongkosin. Ini besok lo datang lagi ya. Gue kasih 400 ribu ya. Sip. Cair 10M. Terkabul.
Amin. Dia dong harus. Cair ya 3.